Balik lagi di Mancing TV. Tara Gameplay. Masih sama gue tentunya, dan kita lagi ada di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Udah gitu bareng Bapak Imo Indonesia. Sebutin nama lu, John. Kali ada yang belum kenal, John. PD_. Balik lagi, jangan lupa Unfollow. Gua aja gimana teman? Sehat. Tadi kesibukannya apa? Bapak ini susah banget ya ditemuin waktunya ya. Gua bikin lirik juga sih. Oh, lagi bikin lirik. Kok asik gitu ya? Ya, iya. Gitu Lirik ya. juga buat band-band lu juga. Oh iya, benar-benar kita ada proyekan sedikit ya, musik-musik, menghidupkan musik-musik. Ya adalah ya, kayak gitu kan. Tunggu aja mainnya. Apa tuh? Tunggu aja. Tunggu ya. Jadi balik lagi di kalau di musik kali ini kita bakalan ngebahas band-band legend, info-info terbaru yang udah dirangkum sama tim-tim Apaan Sini TV gitu kan. Yes, kali ini kita akan ngebahas tentang band legend ya, udah pasti lo sesuai dengan hidup channelnya kan gitu kan. Yes, The Misfits. Gila, ini band legend banget, Pen. Kalau nggak salah alirannya horror punk. Horror punk. Tapi musiknya kayak punk rock. Nah, bener nih. Jadi kita bahas sedikit ya. Menurut lu gimana nih, John? The Misfits tuh gue bilang musiknya malah kayak punk rock, tapi mereka mendeklarasikan musik mereka tuh katanya horror punk. Apa karena ada dananya? Apa ya mungkin stylenya dia. Betul. Stylenya rambutnya dicucuk. Iya, disebutnya itu Devilo. Iya, itu. Jadi rambutnya tuh panjang, tapi kayak mohawk di kedepanin gitu ya. Beda kayak punk street gitu ya. Ya, kalau pasti kan dikatasin. Dan dia dibaliknya. Udah gitu dibawain. Apa namanya? Dia tuh dari segi alat musiknya aja di setting sedemikian rupa, Pak. Bener gak sih? Kayak bahasnya di setting sedemikian rupa sampai kayak horor, bener-bener horor. Walaupun musiknya punk menurut gue sih. Emang begitu. Gitu kan ya, nanti kita bahas. Kita ngobrol-ngobrolin lagi ntar tentang pasti lebih seru dengan Bapak ini ya, karena di eranya Bapak ini juga gitu kan. Tapi masih ada kan hingga sekarang ya, jatuh bangun, gonta-ganti personil sampai sekarang mereka reunian masih, ntar kita bahas. Jadi ada info menarik tentang, lu tau gak sih logonya The Misfits tengkorak? Stuttgart School gitu. School. Udah gitu ikonik banget, Pak. Bahkan Travis Barker sampai mentato di jarinya dia kalau nggak salah, dan banyak banget menginspirasi kayak brand-brand tertentu bikin. Gue pengen bikin brand, ya udah pasti awal muasal bikin pertama kali ya udah logo The Misfits aja, bener nggak sih? Bener. Simpel tengkorak warna putih gitu doang. Bener. Iya kan? Dan ikoniknya emang gue bilang itu di luar dari punk rock sebenarnya. Karena sesuai dengan aliran mereka horror punk gitu alirannya gitu kan ya. Gue jelasin sedikit gitu kan. Jadi tim gue udah ngerangkum gitu kan asal muasalnya logo Misfits yang paling legenda itu gitu kan. Gue jelasin sedikit ya gitu. Lu tahu nggak sih asal usul dari logo ikonik horror punk asal Amerika ini gitu kan. Udah gitu logo fenomenal ini terinspirasi oleh tengkorak dari film klasik besutan Fred C. Brennan dan William Whitney. Judulnya The Crimson Ghost tahun 1946. Dari sebuah film. Iya kan, sama kayak Marilyn Manson menggabungkan antara Marilyn Monroe sama Charles Manson, digabungin jadi satu brand nama dia. Ini mungkin asal usulnya gitu, seperti itu logo gitu kan. Ya kan. Marilyn Monroe, Charles Manson digabungin. Tapi kalau Misfits ini logo dari asal film. Namanya juga katanya The Misfits itu diambil dari nama filmnya Marilyn Monroe zaman dulu, Pak. Nah, gitu. Lanjut ya. Dikutip melalui Green dan Black Music, logo ini pertama kali muncul sebagai maskot Misfits pada tahun 1979. Udah gitu dalam sebutan selembaran yang mempromosikan pertunjukan mereka di Max Kansas City. Jadi pertama kali konser pakai logo ini mereka udah mendeklarasikan, sekarang kita tuh jadi horror punk dengan logo ini gitu, yang legenda ini gitu, John. Lanjut ya. Waktu itu sebenarnya gambar tersebut emang pure buat ornamen di selebaran doang. Jadi kayak pamflet show atau pamflet
pertunjukan mereka kan biasanya kalau di luar negeri pakai selebaran sama kayak di kita bikin. Dulu mah ada. Nah, dulu ada kan gitu kan. Lanjut ya, tapi agaknya si tengkorak ini cocok dengan image Misfits sehingga digunakan gambar tersebut untuk cover single mereka yang berjudul Horror Business atau albumnya mereka gitu kan. Gitu. Ntar ditampilin di sini, ting, muncul gitu kan. Bing bing bing. Lanjut ya. Udah gitu dari perpaduan punk rock dengan kecintaan mereka akan film horor, logo ini jadi cukup mempresentasikan semua hal tentang Misfits. Dan akhirnya diadaptasi menjadi signature image band asal New Jersey ini. Jadi intinya terinspirasi dari film horor tersebut, diambil dijadikan logo band. Wah, keren sih. Mantap sih. Gitu kan. Udah gitu, balik lagi nih, Pak. Logo band itu mempengaruhi nggak sih? Logo band mempengaruhi. Benar. Sebab kadang-kadang kayak contohnya nih, Escape the Fate, Bring Me the Horizon, pasti punya logo-logo tertentu. Scarlet Drive Ya, termasuk juga kayak Misfits ini yang menurut gue emang harus ada yang dijadikan logo ikonik mereka, bener nggak sih? Kayak Blink-182 itu kan gambarnya kelinci. Kalau Green Day gambarnya jantung lagi dipegang, bom jantung lagi dipegang tangan. Ini contoh-contohnya kayak gitulah gitu. Terus udah gitu berpengaruh banget menurut lo? pengaruh. Termasuk dulu logo band lu ada? Ada lu kok pengaruh banget. Iya. Jadi kan bikin merchandise juga kan. Oh iya. Logo band. Bener. Itu mempengaruhi. Kayak Asking juga kan. Benar. Itu gitu kan. Nah itu ADD. Goblok. Asking Alexandria. Jadi ngaruh banget selain buat dikenal, di pamflet juga mempermudah, udah gitu buat penjualan merch atau merchandise gitu kan. Iya sih ngaruh sih. Terkadang juga gue kadang-kadang kalau memang pengen beli merch suatu band gitu, gue pasti liatnya logonya bagus nih. Di samping gue suka bandnya, ternyata mereka punya logo ikonik yang menurut gue keren gitu. Nah, ternyata ngaruh John ya. Makanya Misfits ini ya udahlah rela lah. Walaupun gue sempat lihat biografinya mereka juga, gue baca juga bahwa memang permasalahannya cukup rumit di band ini gitu kan. Jadi gue bilang ya emang cocok buat kita angkat karena temanya emang musik-musik yang legenda John. Bener nggak sih John? That's right. Gitu. Terus feeling lo Pak? Kan Misfits ini lagi reunian, bakalkah ada album baru? Soalnya dia gini Pak, Misfits itu hampir sama kayak Slank kalau di Indonesia. Tiap tahun itu kadang-kadang bikinnya sekali gebrakan 2 album. Jadi mereka itu produktif, bikin karyanya kadang-kadang susah John. Lanjut. Namanya musisi. Yo, musisi. Oh main piano. Lanjut. Namanya musisi nih yo. Oke. Dia tuh nggak akan buntu dengan karya dia. Betul, benar-benar. Kecuali poser. Kalau poser iya. Makanya mereka tetap berkarya gitu kan. Ya mau entah dimanapun, gue lagi dulu nih, gue bikin lagu. Bener itu musisi. Iya benar. Gue punya lagu nih, karena drummer gue punya lagu gitu. Ya gue punya lagu nih, tapi gue nggak punya band. Gue punya band. Walaupun memang sekarang ini Misfits ini gue bilang karena vokalisnya juga bikin band lain karena reunian gitu John. Jadi mereka tuh sebenarnya jatuh bangun bener-bener kerasa sih menurut gue karena ya contohnya kayak misalnya kadang-kadang gue nggak ada gitarisnya, gue cabut dari sini, drummer gue bermasalah, gue cabut dari sini, edisional bener udah gitu bahkan tetap jalan, nggak ngaruh menurut mereka gitu. Itu gue bilang tolak ukur jadi buat pembelajaran ke kita yang menuju untuk jadi profesional gitu. Emang ya udahlah kalau memang walaupun nggak ada satu pincang ya lu tetap masih bisa jalan walaupun kurang harus pakai edisional. Tapi gini edisional. Kalau vokalisnya nggak bisa. Kalau vokalisnya nggak bisa. Kalau vokalisnya ini nggak bisa. Kalau yang lain bisa ya mungkin ya. Drummer sih. Drummer juga susah yo sebenarnya. Drummer ketukan khas. Iya nggak bisa. Kecuali gitar ya, kalau kita gitar gitu. Bass, rhythm sama bass tuh bisa. Benar sih. Kalau itu nggak bisa, dua orang itu nggak bisa. Udah mendingan cut. Iya bener. Kalau vokalis itu gue bilang paling fatal vokalis sama drummer masalahnya. Nggak bisa. Irama kalau drum itu dia pasti punya ketukan irama sendiri dan vokalis pasti punya warna vokal sendiri dan arsip panggung. Dan dia tuh yang poros pertama dilihat orang. Nah itu dia. Soalnya kalau memang balik lagi ya The Misfits ini begitu vokalis utamanya cabut tiba-tiba bassnya itu menggantikan menjadi vokal. Itu menurut gue ada perbedaan sih menurut gue. Jadi kayak kurang gitu, ibaratnya kayak lu cabut dari band lu tiba-tiba bassis lu yang nyanyi. Nggak kurang. Menurut gue kurang. Karena ya kayak Craig Maybe. Iya Craig Maybe. Cabut dari Bless the Fall. Tapi gue ada info sedikit. Bless the Fall
dia udah punya pengganti vokalis baru, Pe. Kemarin juga banyak ada yang request juga, tapi nanti kita review ya. Ntar kita review. Apakah sehebat Craig Mabbitt? Gue juga baru dengar sekali doang sih. Kan Blaze the Fall baru lagi selain Craig Mabbitt itu. Iya enggak, iya Craig Mabbitt kan cabut, diganti sama ini orang. Nah orang udah digantiin jadi vokalnya Blaze the Fall yang sekarang, dan Blaze the Fall kan balik lagi, tadi kan udah pecahkan balik lagi gitu kan. Nanti kita review tatonya, kayaknya soalnya lumayan juga banyak sih, Pe. Apakah sebagus Craig Mabbitt? Belum tentu. Ini lanjut Jal. Ya pokoknya ya susah untuk menggantikan karakter suatu vokal. Iya. Nggak bisa digantiin. Lu ganti vokalis ya pasti warna musik pun berbeda. Balik lagi nih ke The Misfits nih, Pe. Se-ikonik kah band ini sampai logonya ini ada di mana-mana, John? Gila, ini menurut gue seluruh dunia, John. Bahkan seorang Travis Barker rela buat nato logo ini. Apakah se-legend ini suatu logo branding doang, John? Di zaman 80-an ya. Oh iya. Serem. Dia 80-an lah makanya. Ini juga zaman Petrus. Ya waktu desain zaman aja. Serem nih, lanjut. Desain school kayak Iya. apa. Misfits itu paling bagus. Simple. Bener. Cuma wajah putih tengkorak. Orang awam tuh, wih keren nih desainnya. Iya, apa nih tengkoraknya Misfits? Dia tuh nggak tahu Misfits itu apaan gitu loh. Nah, ini bener nih. Kadang-kadang orang kayak pakai baju band, tapi mereka tuh nggak tahu bandnya itu apa gitu. Misalnya kayak gue pakai kaos Rancid gitu. Si Bule pakai kaos band apa misalnya. Tiba-tiba ditanyain, gue nggak tahu bandnya, ya Allah. Lu poster ya? Iya. Nah, balik lagi yang tadi lu bilang bener sih, bahwa memang ini dicetak banyak ke seluruh dunia, tapi orang belum tentu tahu The Misfits itu band apa, alirannya apa, udah punya album berapa, bener gak sih John? Gitu. Lu dia nyetak logo ini di mana-mana dulu. Bener. Dan yang ada yang pakai pun tahu, ada yang enggak. Bener. Persen gitu loh, Yo. Menurut lu? Untuk marketing lah. Menurut gua. Berapa persen kira-kira yang tahu? Yang tahu sih misalkan 50%, yang nggak taunya 40%-an. Gitu ya. Ya zaman era sekarang mah The Misfits mah anak-anak bocah-bocah sih nggak bakal tahu. Mereka tuh taunya mentoknya yang kata terone. Enggak ya? Oh beda. Kalau band itu punya logo nggak sih, Pe? Band itu punya logo. Band itu enggak, maksudnya yang band yang terone. Nggak tahu dah. Maksudnya no comment ya. Itu band-band nggak jelas. Ya mungkin ada yang mau disampaikan buat para fans Misfits yang udah pada tua mungkin ya ada di Indonesia. Sebelum gua tutup gini, Pe, ya udah penjelasannya sedikit aja, intinya gue cuma pengen merangkum yang lu pada request gitu. Ayo dong band-band legend lagi dong bareng Bang Bule, kayak kita hadirin aja nih, kita mau baik. Tapi kan gue sibuk. Boleh kan sibuknya, entah kita cari waktunya gitu kan. Mungkin ada yang mau disampaikan buat para fansnya The Misfits yang ada di Indonesia apa, John? Mungkin sebelum gue tutup, John. Untuk fans The Misfits di Indonesia ya, jangan pernah lupa nih band penduk. Lu masih jiwa-jiwa lah, kaula muda gimana ya kan, masih juga gitu. Gitu. Terus lu punya anak, terus lu tahu ini band mantep ya kan? Iya benar. Terus akhirnya muncul lagi, lu jangan lupain. Gua pun kayak gitu pernah. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang belum tahu, cari tahu di YouTube banyak kok ya The Misfits. Masih ada walaupun mereka udah jadi opa-opa ya. bokaps gitu kan. Gitu ya, mungkin segitu aja ya. Gitu kan, misalnya kalau ada saran kritik tulis aja kalau mau komentar. Jangan lupa di like, comment, subscribe biar channelnya berkembang. Nanti kita ketemu di episode musik berikutnya bareng Bapak Imo Indonesia. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.